Anya berdiri di depan cermin kamar mandi apartemen kecilnya di Jakarta. Air mata mengalir deras saat ia membaca pesan dari ibunya, "Kau bukan anakku lagi." Hatinya hancur lebur, tapi di saat yang sama, sebuah keputusan gila muncul. Ia akan meninggalkan semuanya untuk Bunga, wanita yang telah mencuri hatinya selama 2 tahun terakhir. Malam itu, tanpa pikir panjang, Anya mengemasi tasnya dan pergi ke rumah Bunga, mengetuk pintu dengan tangan gemetar, siap menghadapi badai yang akan datang. Anya dan Bunga bertemu pertama kali di sebuah kai kecil di kawasan Kemang, saat Anya sedang bekerja sebagai desainer Grace Relance dan Bunga sebagai guru sekolah dasar. Anya, berusia 25 tahun, adalah wanita yang penuh semangat, dengan rambut panjang hitam yang sering dikat asal-asalan, dan mata yang selalu menyimpan rahasia. Ia berasal dari keluarga konservatif di Bandung, di mana ayahnya adalah seorang pengusaha kecil yang taat beragama, dan ibunya seorang ibu rumah tangga yang selalu menekankan nilai-nilai tradisional. Bunga, 28 tahun, lebih tenang dan dewasa, dengan tubuh atletis dari kebiasaan berlari pagi, dan senyum yang bisa melelehkan hati siapa saja. Ia tinggal di Jakarta sendirian setelah orang tuanya meninggal dalam kecelakaan lalu lintas 5 tahun lalu, meninggalkannya dengan warisan kecil yang cukup untuk hidup sederhana. Pertemuan mereka dimulai dari obrolan biasa tentang kopi dan buku, tapi segera berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam. Anya merasa tertarik pada kehangatan Bunga, sesuatu yang belum pernah ia rasakan dari siapapun. Bunga, di sisi lain, melihat Anya sebagai seseorang yang bisa mengisi kekosongan hatinya. Mereka mulai bertemu secara diam-diam, berjalan-jalan di taman kota, berbagi cerita tentang mimpi dan ketakutan. Namun, di balik kebahagiaan itu, Anya tahu bahwa hubungan mereka adalah tabu di masyarakat Indonesia yang masih kuat memegang norma heteroseksual. Ia sering terbangun di malam hari, mempertanyakan apakah ini benar, apakah ia sedang menghancurkan hidupnya sendiri. Suatu hari, saat mereka sedang piknik di Taman Suropati, Bunga menggenggam tangan Anya dan berkata, "Aku mencintaimu, Anya. Aku tidak peduli apa kata orang." Kata-kata itu seperti api yang menyala di dada Anya, tapi juga seperti duri yang menusuk. Ia tahu, jika keluarganya tahu, semuanya akan berakhir. Dan memang, rahasia itu tak bertahan lama. Seorang teman sekolah Anya melihat mereka berciuman di sebuah pesta ulang tahun, dan berita itu menyebar seperti api. Telepon dari ibunya datang sehari kemudian, "Apa yang kudengar ini benar? Kau dengan wanita." Anya mencoba menjelaskan, tapi ibunya memotong, "Jangan pulang lagi. Kau memalukan keluarga." Anya merasa dunia runtuh. Ia kehilangan pekerjaan relancenya karena klien yang konservatif mendengar rumor itu dan menarik proyek. Teman-teman lama menjauh, meninggalkannya sendirian dengan Bunga. Bunga, yang lebih berpengalaman dalam menghadapi kesendirian, mencoba menghibur Anya. "Kita bisa mulai baru," katanya. Tapi Anya ragu. Apakah ini layak? Apakah cinta ini pantas untuk kehilangan segalanya? Malam itu mereka berdebat untuk pertama kalinya. Anya menangis, "Aku takut, Bunga. Aku takut kehilangan identitasku." Bunga memeluknya erat, "Identitasmu adalah dirimu sendiri, bukan apa yang orang katakan." Keesokan harinya, Anya memutuskan untuk pindah ke apartemen Bunga di kawasan Tebet. Itu adalah langkah besar, tapi juga awal dari konflik yang lebih dalam. Mereka mulai hidup bersama, berbagi rutinitas sehari-hari, memasak nasi goreng pagi-pagi, menonton film lama di akhir pekan, dan berbicara tentang masa depan. Tapi tekanan dari luar mulai merembes masuk. Tetangga mulai bergosip, melihat mereka sebagai pasangan aneh. Suatu sore, saat Anya sedang berbelanja di pasar, seorang wanita tua menatapnya dengan jijik dan bergumam, "Astagfirullah, dosa besar.
Anya pulang dengan hati terluka, tapi ia tak bilang pada Bunga. Ia tak ingin membebani pasangannya. Di tempat kerja Bunga sebagai guru SD, rumor juga mulai beredar. Kepala sekolah memanggilnya ke ruangan dan bertanya secara halus, "Saya dengar kamu tinggal dengan seorang teman wanita. Pastikan itu tidak memengaruhi citra sekolah." Bunga tersenyum kaku, tapi di dalam hatinya ia marah. Mengapa orientasi seksualnya menjadi urusan orang lain? Ia mulai mempertanyakan apakah ia harus berbohong demi pekerjaan. Tapi Bunga adalah tipe yang jujur, ia tak bisa hidup dalam kepura-puraan. Malam itu ia cerita pada Anya, dan mereka memutuskan untuk lebih hati-hati. Tapi hati-hati saja tak cukup. Konflik internal Anya semakin dalam, ia merindukan keluarganya, tapi juga tak bisa melepaskan Bunga. Setiap malam, ia berdoa dalam diam, meminta petunjuk dari Tuhan yang ia percayai. Sementara itu, Bunga mulai mencari cara untuk membuat hidup mereka lebih baik. Ia mendengar tentang sebuah panti asuhan di pinggiran Jakarta yang membutuhkan relawan. "Mungkin kita bisa membantu anak-anak di sana," usulnya pada Anya. Anya setuju, berpikir itu bisa menjadi pengalih perhatian dari masalah mereka. Mereka mulai mengunjungi panti itu setiap akhir pekan, bermain dengan anak-anak yatim piatu yang ditinggalkan orang tua mereka. Di sana, mereka bertemu dengan seorang anak perempuan kecil bernama Sari, berusia 5 tahun, yang memiliki mata besar dan senyum pemalu. Sari langsung dekat dengan Anya, memanggilnya kakak. Itu adalah momen yang menyentuh hati Anya, membuatnya merasa berguna untuk pertama kalinya sejak diusir keluarga. Tapi di balik itu, Bunga melihat ada sesuatu yang lebih, mungkin ini adalah jalan untuk mereka membangun keluarga sendiri. Hari-hari berlalu, dan hubungan mereka semakin kuat, tapi tekanan sosial tak pernah hilang. Suatu hari, saudara laki-laki Anya datang ke apartemen mereka, memaksa Anya untuk pulang. "Ibu sakit karena kamu," katanya dengan marah. Anya terguncang, tapi Bunga berdiri di sisinya, "Ini pilihan Anya." Saudaranya pergi dengan ancaman, "Kau akan menyesal." Itu adalah awal dari badai yang lebih besar, di mana Anya harus memilih antara cinta dan keluarga. Anya terbangun di tengah malam, keringat dingin membasahi tubuhnya. Mimpi buruk tentang ibunya yang terbaring sakit karena dosa anaknya masih menghantui. Di sampingnya, Bunga tidur nyenyak, tapi Anya tak bisa kembali tidur. Ia bangun dan pergi ke dapur, menuang segelas air sambil memikirkan kata-kata saudaranya kemarin. Apakah ia egois? Apakah hubungannya dengan Bunga benar-benar pantas untuk menyakiti orang tuanya? Pertanyaan-pertanyaan itu seperti racun yang meracuni pikirannya setiap hari. Pagi harinya, Bunga melihat wajah pucat Anya dan bertanya, "Ada apa?" Anya ragu sejenak, lalu menceritakan mimpi buruknya. Bunga memeluknya, "Kita harus kuat. Mereka yang salah, bukan kita." Tapi Anya tak yakin. Di Indonesia, di mana agama dan tradisi begitu kuat, menjadi lesbian berarti melawan arus besar. Mereka sering mendengar cerita tentang orang-orang seperti mereka yang diusir, dianiaya, atau bahkan dipaksa menikah. Bunga, yang lebih tangguh karena pengalaman kehilangan orang tua, mencoba menjadi penopang, tapi ia juga punya luka sendiri. Ia pernah kehilangan pekerjaan sebelumnya karena rumor serupa, dan sekarang, di sekolah, tekanan semakin meningkat. Di sekolah, Bunga mulai merasakan perubahan. Rekan guru mulai menjauh, makan siang sendirian di kantin. Suatu hari, seorang guru senior mendekatinya dan berkata, "Hati-hati dengan gaya hidupmu, Bu. Anak-anak butuh teladan baik." Bunga marah, tapi ia tahan. Ia tahu, jika ia membalas, itu bisa berakhir dengan pemecatan. Pulang ke rumah, ia cerita pada Anya, dan untuk pertama kalinya, mereka bertengkar hebat.
Anya menyalahkan Bunga karena terlalu terbuka, kenapa kamu tak bohong saja? Bunga balas, karena aku tak mau hidup dalam kebohongan. Itu yang membuatmu menderita sekarang. Pertengkaran itu berakhir dengan air mata, tapi juga dengan pemahaman baru, mereka harus saling mendukung, bukan saling menyalahkan. Sementara itu, kunjungan ke panti asuhan menjadi pelarian mereka. Sari, anak kecil itu, semakin dekat dengan mereka. Ia bercerita tentang ibunya yang meninggalkannya karena tak bisa rawat. Anya merasa mirip dengan dirinya sendiri, ditinggalkan karena tak sesuai norma. Suatu akhir pekan, mereka membawa Sari jalan-jalan ke Ragunan O. Melihat Sari tertawa melihat monyet, Anya merasa hangat di hati. Mungkin kita bisa adopsi dia, gumam Bunga. Anya terkejut, kita. Dua wanita. Bunga tersenyum, kenapa tidak? Di Indonesia, adopsi single parent diinginkan. Itu adalah ide gila, tapi juga harapan baru. Namun, realitas kembali menampar. Keluarga Anya tak berhenti. Ayahnya menelepon, meminta Anya pulang dan berubah. Kau bisa menikah dengan anak teman ayah, katanya. Anya menolak, tapi hatinya sakit. Ia mulai mempertanyakan moralitasnya, apakah mencintai Bunga adalah dosa. Di masjid terdekat, ia berdoa sendirian, mencari jawaban. Tapi jawaban tak datang. Malah, seorang ustaz yang dikenalnya dari kecil melihatnya dan bertanya, kamu baik-baik saja? Dengar-dengar ada masalah. Anya bohong, tapi ia tahu rahasia itu tak aman. Bunga, di sisi lain, mulai mencari dukungan dari komunitas online. Ia bergabung dengan grup rahasia di media sosial, di mana orang-orang berbagi cerita serupa. Dari sana, ia belajar tentang hak-hak mereka, meski di Indonesia masih minim perlindungan. Ia cerita pada Anya, kita bukan sendirian. Tapi Anya takut, jangan-jangan kita ketahuan. Ketakutan itu membuat Anya menarik diri, menghabiskan lebih banyak waktu sendirian. Suatu malam, Bunga menemukan Anya menangis di balkon, memegang oto keluarganya. Aku rindu mereka, kata Anya. Bunga memeluknya, tapi di hatinya, ia khawatir Anya akan pergi. Konflik memuncak saat saudara Anya datang lagi, kali ini dengan ancaman. Jika kau tak pulang, kami akan laporkan ke polisi atas perilaku menyimpang. Anya panik. Di Indonesia, meski homoseksualitas tak ilegal, tapi bisa jadi alasan untuk penganiayaan sosial. Bunga marah, ini pemerasan. Mereka memutuskan untuk pindah ke apartemen baru di pinggiran kota, berharap bisa bersembunyi. Tapi pindah itu mahal, dan uang mereka menipis. Anya mulai mencari pekerjaan baru, tapi wawancara demi wawancara gagal karena rumor. Akhirnya, ia dapat pekerjaan sebagai barista di kai kecil, gaji pas-pasan. Di panti asuhan, mereka semakin sering datang. Direktur panti, seorang wanita tua bernama Ibu Ratna, melihat potensi mereka. Kalian baik hati. Pernah pikir adopsi, tanyanya. Bunga antusias, tapi Anya ragu. Kita belum siap, katanya. Tapi melihat Sari sakit demam suatu hari, Anya merasa tanggung jawab. Ia merawat Sari semalaman, dan pagi harinya, ia bilang pada Bunga, mungkin ini tanda. Keputusan itu membawa harapan, tapi juga risiko baru, bagaimana jika keluarga tahu? Bagaimana jika masyarakat menolak? Tekanan dari masyarakat semakin nyata. Di kai tempat Anya bekerja, pelanggan mulai bergosip. Bosnya memanggilnya, saya tak peduli hidup pribadimu, tapi jangan bawa ke sini. Anya merasa terhina, tapi ia bertahan demi uang. Bunga juga menghadapi masalah di sekolah. Orang tua murid mengeluh, guru seperti itu tak pantas mendidik anak kami. Kepala sekolah memberi ultimatum, ubah atau pergi. Bunga memilih pergi, mengundurkan diri dengan hati berat. Sekarang mereka berdua menganggur,
hidup dari tabungan yang menipis. Apa yang kita lakukan salah? Tanya Anya. Bunga jawab, mencintai bukan salah. Tapi kata-kata itu tak cukup menghibur. Bunga berdiri di depan sekolah untuk terakhir kalinya, tas berisi barang-barangnya di tangan. Air mata menetes saat ia mengucapkan selamat tinggal pada murid-muridnya yang tak tahu alasan sebenarnya. Di rumah, Anya menunggu dengan makanan aurit bunga, tapi suasana tegang. Kita akan cari pekerjaan baru, kata Anya. Tapi bunga tahu itu tak mudah. Malam itu mereka berdebat lagi, Anya menyalahkan diri sendiri, semua ini karena aku. Bunga balas, bukan. Ini karena masyarakat yang sempit. Pertengkaran berakhir dengan pelukan, tapi retak mulai muncul. Keesokan harinya, mereka pergi ke panti asuhan untuk melupakan masalah. Sari menyambut mereka dengan pelukan, kakak datang lagi. Ibu Ratna mendekat, saya lihat kalian serius. Mau mulai proses adopsi. Bunga setuju, tapi Anya masih ragu. Bagaimana jika kami tak diterima karena kami? Ibu Ratna tersenyum, adopsi di Indonesia lebih ke kemampuan finansial dan stabilitas. Tapi ya, ada tantangan. Mereka mulai mengisi formulir, langkah pertama menuju keluarga baru. Tapi di luar, badai mengintai. Saudara Anya bernama Riko tak berhenti. Ia datang ke apartemen baru mereka, kali ini dengan teman-temannya. Kembalilah, Anya. Ini bukan hidupmu. Bunga menghadang, pergi atau aku panggil polisi. Riko tertawa, polisi. Mereka akan dukung kami. Pertengkaran nyaris isik, tapi Anya memohon Riko pergi. Setelah itu, Anya runtuh, mungkin aku harus pulang. Bunga terkejut, kau mau tinggalkan aku. Itu adalah pengkhianatan pertama, Anya mempertimbangkan untuk pergi demi keluarga. Mereka tak bicara selama 2 hari, suasana dingin. Akhirnya, Bunga memecah keheningan. Jika kau pergi, aku paham. Tapi ingat, itu berarti kau memilih mereka atas kita. Anya menangis, aku tak tahu harus pilih apa. Konflik internal Anya mencapai puncak, ia mencintai Bunga, tapi juga mencintai keluarganya. Ia mulai bertemu psikolog secara diam-diam, mencari bantuan untuk mengatasi depresi. Psikolog bilang kau harus terima dirimu dulu. Tapi penerimaan itu sulit di tengah masyarakat yang menolak. Sementara itu proses adopsi berlanjut. Mereka diwawancarai oleh pejabat sosial. Kalian tinggal bersama sebagai apa? Tanya petugas. Bunga bohong, teman serumah. Anya merasa bersalah atas kebohongan itu, tapi tahu itu perlu. Mereka lolos tahap pertama, tapi tekanan meningkat. Teman lama Bunga, seorang wanita bernama Lina, yang tahu rahasia mereka, tiba-tiba muncul. Lina, yang dulu dekat dengan Bunga, merasa cemburu dan mengancam, jika kau tak putus dengan Anya, aku akan sebarkan foto kalian. Itu adalah pengkhianatan dari dalam lingkaran mereka sendiri. Bunga marah, kenapa kau lakukan ini? Lina jawab, karena aku mencintaimu dulu, dan kau pilih dia. Konfrontasi itu berakhir dengan Lina pergi, tapi ancaman tetap. Bunga cerita pada Anya, dan mereka memutuskan untuk blokir Lina. Tapi kerusakan sudah ada, foto mereka bocor ke media sosial. Rumor menyebar luas, mencapai keluarga Anya. Ayahnya menelepon lagi, kau bikin malu seluruh keluarga. Jangan harap warisan. Anya hancur, tapi kali ini ia tak goyah. Ini hidupku, ayah. Itu adalah pemberontakan pertama Anya. Di panti, Sari mulai memanggil mereka ibu. Itu menyentuh, tapi juga menyakitkan karena mereka belum resmi. Suatu hari, Sari bertanya, kenapa kalian tak punya suami? Anya tergagap, Bunga jawab halus, karena kami cukup saling punya. Tapi pertanyaan itu mengingatkan mereka pada realitas.
Masyarakat mulai bereaksi, tetangga baru menggosip, bahkan ada yang melempar batu ke jendela mereka. Polisi datang tapi tak membantu, malah menyarankan ubah perilaku. Bunga merasa marah pada sistem yang tak adil. Anya, di tengah kekacauan, menemukan kekuatan baru. Ia mulai menulis blog anonim tentang pengalaman lesbian di Indonesia, berbagi cerita untuk membantu orang lain. Itu berisiko, tapi memberi tujuan. Bunga bangga kau berani sekarang. Tapi keberanian itu diuji saat Riko datang lagi, kali ini dengan ultimatum, pulang atau kami potong hubungan selamanya. Anya memilih tinggal, tapi hatinya berdarah. Itu adalah pengorbanan besar, kehilangan keluarga demi cinta. Proses adopsi terancam saat petugas tahu rumor. Kami harus investigasi lebih lanjut, kata mereka. Bunga panik, jangan ambil Sari dari kami. Mereka berjuang mencari pengacara yang mendukung Haklud. Pengacara itu, seorang pria progresi, bilang sulit, tapi mungkin. Biaya mahal, mereka jual barang-barang untuk bayar. Di saat itu, Lina muncul lagi, meminta maaf tapi terlambat. Bunga memakan, tapi kepercayaan hilang. Konflik ini membuat mereka lebih dekat, tapi juga lelah. Malam hujan deras di Jakarta, Anya dan Bunga duduk di lantai apartemen, dokumen adopsi tersebar di depan mereka. Telepon berdering, petugas sosial. Proses ditunda karena laporan masyarakat. Hati mereka hancur. Sari, yang sudah mereka anggap anak, mungkin tak pernah jadi milik mereka. Bunga menangis, ini tak adil. Anya memeluknya, tapi di dalam, ia menyalahkan diri, mungkin jika ia tak lesbian, semuanya berbeda. Itu adalah momen keraguan terdalam. Keesokan harinya, mereka pergi ke panti untuk bertemu Sari. Anak kecil itu berlari ke pelukan mereka, tak tahu apa yang terjadi. Ibu Ratna bilang, kalian harus lawan. Banyak kasus seperti ini. Mereka memutuskan untuk bertarung, tapi itu berarti mengungkap identitas mereka lebih luas. Bunga mulai berbicara di forum online mencari dukungan. Respons campur, ada yang mendukung, ada yang menghina. Sebuah komentar bilang, lesbian tak pantas jadi orang tua. Itu menyakitkan, tapi juga memotivasi. Keluarga Anya tak diam, ibu Anya sakit benar, dan Riko menyalahkan Anya. Datanglah, mungkin ini kesempatan terakhir. Anya pergi ke Bandung sendirian, meninggalkan Bunga dengan hati gelisah. Di rumah sakit, ibunya lemah, kenapa kau begini, nak? Anya menangis, ini aku, Bu. Aku mencintai Bunga. Ibunya diam, tapi ayahnya marah, pergi. Kau bikin ibumu sakit. Anya pulang dengan hati hancur, tapi juga tekad baru, ia tak akan mundur. Itu adalah pengorbanan emosional terbesar. Di Jakarta, Bunga sendirian menghadapi ancaman Lina lagi. Lina datang ke apartemen, mabuk, aku masih cinta kamu. Bunga tolak, tapi Lina memaksa, nyaris kekerasan. Bunga dorong Lina keluar, tapi trauma tetap. Saat Anya pulang, Bunga cerita, dan mereka memutuskan lapor polisi. Polisi ragu, ini urusan domestik. Frustrasi membuat Bunga mempertanyakan semuanya, apakah layak. Tapi melihat Anya, ia tahu jawabannya. Proses adopsi berlanjut dengan sidang. Di pengadilan, mereka dihadapkan pada hakim konserati. Kalian stabil secara emosional, tanya hakim. Bunga jawab jujur, ya, meski kami pasangan sesama jenis. Ruangan gempar. Pengacara mereka berargumen, hak anak lebih penting daripada orientasi. Tapi lawan, dari kelompok konserati, bilang, ini melawan norma masyarakat. Sidang itu melelahkan, dengan saksi dari tetangga yang memfitnah. Anya merasa terhina, tapi ia bersaksi dengan berani, saya bisa jadi ibu baik karena saya tahu arti ditinggalkan. Di luar pengadilan, demonstrasi kecil terjadi, pendukung kelompok anti
Media liput membuat mereka terkenal. Ancaman datang, pesan anonim, hati-hati malam-malam. Mereka takut, tapi tak mundur. Bunga kehilangan teman lama, Anya kehilangan harapan pada keluarga. Ibu Anya menelepon terakhir, aku makanmu, tapi jangan datang lagi. Itu adalah akhir dari ikatan keluarga. Sementara itu, Sari jatuh sakit parah di panti. Mereka buru-buru ke sana, merawatnya. Dokter bilang butuh donor darah. Anya cocok mendonorkan darahnya. Momen itu mengikat mereka lebih dalam. Sari sembuh dan bilang, aku mau tinggal sama kalian. Itu memberi kekuatan. Tapi biaya sidang menumpuk, mereka jual mobil bunga. Pengorbanan finansial itu berat, tapi perlu. Konflik puncak saat Riko datang ke pengadilan sebagai saksi lawan. Adikku tak stabil karena gaya hidupnya. Anya terluka, kau khianati aku, Kak. Riko jawab, ini demi kebaikanmu. Pengkhianatan saudara itu menyakitkan Anya paling dalam. Bunga dukung Anya, kita punya satu sama lain. Sidang berakhir dengan keputusan ditunda, meninggalkan mereka dalam ketidakpastian. Malam itu mereka berbicara panjang tentang mimpi, ketakutan, dan harga yang dibayar. Apakah ini pantas? Tanya Anya. Bunga jawab, ya, karena kita hidup benar. Hari keputusan tiba. Anya dan Bunga duduk di bangku pengadilan, tangan saling genggam erat. Hakim membaca vonis, setelah pertimbangan, adopsi disetujui dengan syarat pengawasan. Ruangan bergemuruh, tapi bagi mereka, itu adalah kemenangan. Sari resmi menjadi anak mereka. Saat memeluk Sari di panti, air mata bahagia mengalir. Selamat datang ke keluarga kami, kata Bunga. Anya merasa beban terangkat, tapi tahu perjuangan belum berakhir. Mereka pindah ke rumah kecil di Bogor, mencari kedamaian dari hiruk-pikuk Jakarta. Sari beradaptasi cepat, belajar memanggil mereka Ibu Anya dan Ibu Bunga. Tapi masyarakat setempat mulai bergosip. Suatu hari, di sekolah Sari, orang tua lain mengeluh, anak seperti itu tak pantas di sini. Kepala sekolah memanggil mereka, tolong jaga citra. Bunga marah, tapi Anya tenangkan, kita buktikan dengan tindakan. Mereka jadi relawan di sekolah, menunjukkan dedikasi. Lambat laun, beberapa orang mulai menerima. Namun, luka lama tak hilang. Anya menerima surat dari ibunya, aku bangga padamu, meski tak bisa katakan langsung. Itu adalah ode orthogt, tapi tak cukup untuk rekonsiliasi penuh. Riko tak pernah hubungi lagi, pengkhianatan itu permanen. Bunga juga kehilangan kontak dengan Lina, memilih move on mereka fokus pada Sari, mengajarinya tentang cinta tanpa syarat. Suatu malam, Sari bertanya, kenapa orang bilang kalian aneh? Anya jawab, karena mereka tak paham. Tapi kita tahu yang benar. Hidup baru ini membawa kebahagiaan, tapi juga pengorbanan berkelanjutan. Anya dapat pekerjaan sebagai desainer online, Bunga jadi tutor priat. Uang ketat, tapi cukup. Mereka bergabung dengan komunitas LGBT, membantu orang lain yang struggle. Suatu hari, mereka diundang bicara di acara kecil, berbagi cerita. Kami bayar mahal, tapi dapat keluarga, kata Bunga. Respons positif memberi harapan. Tahun berlalu, Sari tumbuh jadi gadis pintar. Melihatnya, Anya dan Bunga merenung, semua konflik, pengkhianatan, dan pengorbanan worth it, tapi di hati, ada pertanyaan, apakah masyarakat akan berubah? Apakah cinta mereka akan diterima sepenuhnya? Apakah mencintai sesama jenis selalu berarti harus bayar harga mahal, atau masyarakat yang salah karena tak beri ruang?